Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 31, silakan. Jawabannya apa? Ini wajib banget paham ya GCS itu wajib banget paham karena rata-rata soal itu ada dalam setiap ujian tuh ada. Nah, silakan yang lainnya, silakan teman-teman. Baru berapa orang itu yang menjawab? Nah, oke. Berarti membukanya sudah dua nih. Dua mengeluarkan suara tidak dimengerti. Fleksi, oh ya, kena 7 ya. Jawabannya adalah 7. Ini wajib ya, wajib banget. Dan kalau kita lihat di IGD, pasien dengan GCS 7 itu sudah harus diintubasi ya. DTT ya, DTT. Itu terhitung. Kemudian ingat kalau Anda masuk di IMS, Early Warning System, maka GCS penurunan 2 digit DCS itu akan Anda harus lapor ke penanggung jawab karena kalau ada perubahan 2 penurunan kesadaran 2 itu menunjukkan pasien masuk ke kategori merah ya. Jadi Anda harus benar-benar paham teorinya. Nah, satu lagi bahwa nggak boleh Anda membaca ataupun menghafal soal, nggak boleh. Oke, di sini pasiennya adalah pasien kejang. Oh, di sini cerebrospinal fluidnya atau cairan cerebrospinalnya positif streptococcus dan mengalami leukositosis. Nah, ini berarti kening sign positif, di mana kalau kening sign, kalau kakinya diangkat, itu kuduknya ikut angkat juga, gitu ya. Kalau kuduk. Urgensi positif. Nah, kalau ini biasa somnolen. Kemarin sudah saya kemukakan pada Anda, kalau ada gangguan pada persyarapan, kemudian eh, mengalami peningkatan tekanan intrakranial, dari mana taunya? Ya, kita ada penurunan kesadaran itu menunjukkan ada gangguan di kanal intrakranialnya. Maka jawabannya adalah yang gangguan perfusi cerebral. Kejang-kejang itu mengkhawatirkan ya, bisa menyebabkan penurunan oksigen ke dalam otak mereka. Nah, itu. Nah, kalau orang pasien kejang gimana? Yang pertama berarti kita harus mencegah jangan sampai resiko cedera. Ya, selama kejang semua harus aman ya, harus aman. Kemudian tiga, pada saat perawat sedang melakukan pemeriksaan fisik dan persyarapan, tiba-tiba pasien kejang melakukan sedikit bui pada mulut pasien, sedikit ya, sedikit bui. Apa tindakan yang harus dilakukan? Berarti apapun tindakannya, pasien itu harus memang paling gampang ada obat kolaborasi ya, kolaborasi. Nah, berarti kan ingat A atau D jawabannya. Yuk, kita cek. Atau malah B jawabannya. Ya, A atau B atau B. Nih, jawabannya apa ini, atau ini. Memberikan pada posisi aman itu apa? Kan nggak dijelasin ya. Kalau posisi mantap, itu pasiennya harus sudah terbebaskan. Kemudian ada sedikit buih pada mulut. Ya, kita resikonya bui berarti kita harus menjaga kepateran napas, jalan napas, airway breathing, selalu pendekatannya gitu ABC, selalu perkenalannya ABC. Jadi ini di sini adalah memberikan jalan napas. Kepatenan jalan napas harus menjadi utama, ya.
Walaupun buih sedikit apapun berarti uh, posisinya harus bagaimana. Nah, kemudian nomor 34. Mengeluh mengalami penurunan ketajaman penglihatan 3 bulan yang lalu. Mengeluh sering silau, tidak jarang tersandung menabrak objek, pemeriksaan mata, blurred vision, atau pandangan yang blurry itu apa ya? Berbayang ya, bercak putih pada kedua mata, berarti apakah intervensi perannya khususnya? Yo, kira-kira apa? Bercak putih. Jawabannya adalah karena tindakannya keperawatan ini. Kalau basi, miotika, itu belum. Nah, jawabannya adalah modifikasi lingkungan ya, aman. Ya, aman. Kenapa aman? Oh, aman kebutuhan dasar manusia yang kedua. Aman, nyaman. Lebih longing. Sepi ya. Kemudian nomor 35, POD. Ya, pasang setelah POD, Post Operation Day. Operasi katarak, tutup balutan, mengeluh tidak nyaman kondisi sekarang ingin membuka balutan. Pasien menanyakan pada perawat mengenai kondisi mata penglihatan setelah operasi. Apakah diagnosa yang muncul? Ini mah hanya ansietas ya. Dengan ansietas, kurang yang cemasan saja. Kemudian nomor 36, GCS. Oh, nyeri, nyeri ya. Udah apa diagnosanya ini? Udah 6 ini. Berarti kalau 6 diagnosanya sudah jelas 36 apa? 36. Ini apa keluhan mata merah bengkak. Oh, ini. Ini ya jawabannya. Nyeri udah jelas ya 6. Nyeri. Nomor 37. Jadi silakan dibaca materi kunci teman-teman. Kalau yang bagi belum dapat silakan cek di materi, grup materi ada. Seorang pasien datang UGD keluhan kemasukan benda. Oh, kok malah ke UGD? Ya, duh, malah hapus. Masuk serangga pada telinga kanan sejak 2 hari yang lalu. Setelah itu pasien merasa telinganya berdenging, merasa pusing, serta pendengaran tidak jelas, mengeluh nyeri dan khawatir dengan kondisinya. Ya, apa intervensi yang dilakukan perawat? Jadi berarti kalau ada ini berarti kita melakukan irigasi. Irigasi nomor 36, 38. Mengeluh sakit kedua telinga setelah pasien berenang. Wah, ini otitis media ya. Kemudian sering keluar cairan kental, mendengar pengalami penurunan hasil pemeriksaan didapatkan penumpukan serum dengan adanya edema tengah. Serum ya. Serumen. Kira-kira apa teman-teman? Penumpukan dengan pada telinga tengah, diagnosanya kira-kira apa? Mengeluh sakit, wow, karena walaupun nggak ada 6, penurunan pendengaran, obstruksi, dan inflamasi. Nah, berarti penurunan ya nomor 6, 38 adalah A atau C. Ayo, A ya, lebih cenderung ke A. Kemudian 39 pada pasien COPD chronic obstructive pulmonary disease atau PPOK ya, penyakit paru, obstruksi kronis ya.
Saat dilakukan pengajian, mengeluh sesak, batu berdahak, bibir, kuku, sianosis. Nah, ini udah jalan napas nih. Jalan napas bermasalah, batu, otot bantu, urut breathing, ya, ya, napas, sulit breathing. Tindakan penuhan rasa nyaman, apakah yang dapat dilakukan? Rasa nyaman supaya dia nyaman berarti kita posisinya polar, semi, atau high polar. Nah, ya. Kemudian nomor 40, seorang laki-laki 56 tahun menderita apa itu ya? Datang mulai dengan keluhan nyeri berkemih. Hasil pengajian didapatkan dengan darah tinggi ya. Kemudian napasnya banyak, nadinya 90, sesak, CRT 3 lebih dari 3 detik. Cianosis di daerah perifer. Apa yang paling mengancam? Yang ditanyakan mengancam. Urinnya sedikit. Berarti apa yang mengancam? Yang mengancam jelas lah oksigenasi. Lah sudah uh, cianosis perifer. Ya, udah 40 yang mana lagi? Oksigenasi ya. Itu cuman dulu. Ini ya, cuman 4 ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya nomor 41. 41. 41. RR-nya 30 tinggi, nadinya masih normal, suhu normal, tekan darah di atas. TB-nya, nah ini laki-laki ya, oh nyonya, nyonya. Ini rumusnya, rumusnya TB kita lihat rumusnya ideal, BB ideal, BBI berat badan ideal sama dengan TB kurangi 100 laki-laki kali 0,9 kalau BBI P oh ini KL ya. Nah, laki-laki perempuan nah, TB dikurangi 100 kali 0,9 85 85. Kita lihat aja. Lihat saja 0,9 itu berarti BB-nya 40. Kalau bentar. Kalau 56 kali 9, 56 kali 9 berarti kurang ya, berat badannya kurang. Berapa oksigen kas nasal kanul? Menghitung oksigennya gimana? Menghitung oksigen. Rumus oksigen ada yang tahu? Sudah saya berikan perasaan. Ya, rumusnya ayo. Ada yang tahu? Cek lagi. Rumusnya di mana? Ada di catatan rumus kalau nggak salah ya. Nanti, ayo. Kalau kanul maksimal ya maksimal dia efektifnya memang 2 sampai 3 kalau kanul ya. Tapi kalau kita kebutuhan dosisnya, ayo mari kita hitung ya. Mari kita hitung. Ada yang sudah tahu rumus pemberian oksigen? Ada yang tahu rumusnya teman-teman? Rumus pemberian oksigen adalah pernah saya berikan kapan ya? Di mana gitu. Kalau udah tua itu lupa ya. Rumusnya adalah MV, MV mililiter volume itu adalah minute ventilation. MV itu bukan mililiter volume. Volume tidak kali RR. Nah, gitu ya. Kemudian volume tidak bagaimana? Volume tidak kita bisa menggunakan 6 sampai 8 VT ya. 6 sampai 8 mililiter ml per kg BB. Nah,
Patokannya kita sudah dapat ya. Sudah dapat. Berarti kita tinggal masukin aja. Ini rumusnya sudah dapat. Nah, ini kita tinggal hapus dulu ya ini ya. Rumusnya. Kemudian kita tinggal masukin rumus. Nah, mana? Nah, di sini ya. Volume tidak dulu hitung. PT, volume tidak sama dengan 6 sampai 8 kali BB-nya berapa? BB-nya 40. Sama dengan 6 kali 40 berapa? 240 ya. 240 sampai dengan 32 kosong ya. 32 kosong. Ya, jadi kita tinggal masukin rumus. Rumus tadi berarti MP sama dengan sama dengan 240 sampai 320 kurung ya. Ntar kabur lagi kalau dikurung. Kali kali RR-nya berapa? RR-nya mana-mana? 30. Ayo dihitung. 24 kali 3 berarti ini 12 bawah 1. 12 bawah 1 6 tambah 1 7 7 2 kosong kosong ya sampai dengan 32 ini ayo dihitung teman-teman, ada yang saya nggak pakai kalkulator. Satu lagi berapa? 9 sekian. 9 sekian. Berapa? 9 berapa? 9.600 ya. 9.600. Nah, kan? Lah, susah. Ini ya, 9.600. Ini kalau kita hitung pakai rumus, makanya tadi saya bilang, kalau oksigen yang harus diberikan, berarti yang mendekati saja. Yang ini kan hanya sampai yang tertinggi, harusnya kebutuhannya ini, kebutuhan cara menghitungnya. Tapi kan di sini tidak ada. Kalau dalam kondisi normal, ya kondisi normal kita ngasih di 2 sampai 3 karena ini maksimalnya Kano itu. Tapi karena di sini jawabannya tertingginya hanya 4, berarti kita ngambil yang tertinggi saja. Tapi kalau ditanya berapa dosisnya yang seharusnya, ngitungnya gini, ngitungnya. Ya, jadi ngitungnya seperti itu. Begitu teman-teman cara menghitungnya, kebutuhan oksigennya. Kenapa? Banyak banget. Ini kan RR-nya yang tinggi, 30. Normalnya kan RR-nya adalah berapa? 20 kan? 20 kali 24 kan 4 literan kan? Harusnya 4 literan. Kalau 20 itu 4 literan. Ya, tapi kan di sini tidak ada. Rumusnya sudah ya. Itu rumus cara membuat rumusnya. Oke, kita close. Oke. 42, ayo 42. Perkusi dada melalui pengganasan paru hasilnya suara redup danas yang sakit. Redup berarti ada jaringan ya. Ada berarti ada keganasan. Berarti di sini ada massa ya. Ada massa. Berarti nomor 42 massa. 43 silakan teman-teman. Nadinya 389, RR-nya 28, suhunya normal, BB sebelum sakit sekian, setelah sekian, ronsi positif. Ronsi positif berarti kebersihan jalan napas. Kita sudah dari sini udah ketahuan di sini ada apa ini? Sini jawabannya. Kita sudah dari Ronhi ya ngambilnya ya. Kenapa? Yang Ronhinya yang diutamakan karena kita lihat ABC, pasiennya sesak ya, sesak. Jadi yang diutamakan adalah sesaknya. Kemudian 44, 44 pasien dirawat 2 minggu ya, diagnosisnya paru obstruktif, mengeluh sesak, batu produktif. Ya kalau udah batu produktif sudahlah itu kunci kita untuk bersihan jalan napas ya. Kemudian 45, 45. Perawat sedang melakukan pemeriksaan dada, menemukan pemeriksaan berupa gerakan dada
asimetris, tertinggal. Peran irreguler, interpretasinya adalah Vocal Feminitus itu yang 77 ya. Ini kemana tertinggalnya? Pemeriksaan kemana tertinggalnya ini? Sinistra, berarti sebelah sinistra. Tertinggal di daerah sinistra, berarti yang tertinggal itu yang sakit. Nah, berarti jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. Nah, kenapa? Kan vokal feminitis itu yang 77. Karena di sana ada kelainan. Kita tidak tahu kelainannya apa. Napas juguler, kak, feminitis vokalnya yang bermasalah. Biasanya karena ada emfisema, emfyema, dan sebagainya ya. Oke, nomor 486. Seorang perempuan baru selesai menjalani WSD, water sheet drainase, ini sering keluar, terutama bagaimana mencegah jangan sampai udara masuk, kemudian mengganti botol, memastikan semua tidak ada udara yang masuk. Botol WSD sudah penuh, maka harus diganti. Apa paling penting dalam, nah, yang paling penting adalah inform konsen sebelum tindakan. Belum konsen, mengukur isi botol sebelum tindakan, mengklaim selang sebelum tindakan. Ya kalau ilmu konsen penting, tetapi kalau pasti mau karena sudah dilakukan berarti logikanya berarti inform konsen sudah dilakukan kan logikanya. Berarti apa yang harus dilakukan untuk mencegah karena mau diganti botolnya logikanya seperti itu. Jadi ini yang pentingnya. Kalau inform konsen penting banget, tapi itu sudah dilakukan. Kemudian 47 UGD, kok jadi UGD ya? Baik, nggak apa-apa lah. Karena di ujian kadang banyak UGD. UGD sak napas, napas 33, saturasi 90. Ingat, saturasi 90 pasiennya berada pada kondisi tidak stabil. Kondisi stabil adalah saturasi lebih dari 94%. Kemudian TD-nya lebih dari 90 mm Hg untuk sistolik. Kemudian urin itu antara 0,5 sampai dengan 1 ml per kg BB per jam. Sehingga pada saat kita memberikan kateter, ya yang pertama urin yang pertama kita buang, ya kita buang, baru kemudian kita ukur kebutuhan cairannya berdasarkan urinnya berdasarkan dari dari urin ya. Kenapa urin harus diukur? Karena dengan adanya pengeluaran urin menunjukkan perfusi di ginjal itu JFR-nya itu bagus ya, bagus. Itu nih. Ini kalau pasien sudah melewati ini, nah pasiennya sudah melewati ini, semuanya sudah lewat ya. Ini sudah lewat, maka pasien boleh ke ruang rawat inap. Apakah di UGD, apa di ICU, standarnya ini. Kita lihat ya. Itu standarnya seperti itu. Kemudian di sini apa? Potorongse torak ditemukan potongan cairan paru, udem paru, diagnosa perawatan. Udim paru berarti ya gak mungkin lah. Kalau udim itu gangguannya adalah di gangguan apa kira-kira? Kalau udim ada di pertukaran gas ya. Kalau ada udim paru pertukaran gas. Kemudian 48 silakan 48. Hapus dulu ya. Pasien 45 tahun dirawat dengan hematorak. Ini gede, euy. Menemukan adanya peningkatan premitus. Kalian harus bicara agak keras. Apa yang dipikirkan perawat?
Yuk, hematorak. Hematorak. Hematorak berarti darah ya. Ada darah. Plain. Apakah harus bicara agak keras? Apa yang dipikirkan perawat? Kelebihan cairan pada paru. Hasil nomor 48. 48 apa jawabannya teman-teman? Ayo, saya nunggu 48 ya. Di 48 silakan. 48. 48 silakan. 48. Kemudian mengulangi kelebihan cairan. Hemat ya memang ada cairan ya. Ada perdarahan dalam torak ya. Tapi yaudah nanti simpen aja dulu 48. Nanti saya coba cari rasionalnya ya. 49. Nah ini. Saturasi 89. Wheezing 100. Nah saturasi 89 itu kasihnya apa? Kasihnya apa? 89 berarti sudah saya berikan ya. 89 saturasinya apa? Ada ininya. Min mapnya silakan cek min mapnya. Jangan lupa. Yang belum paham nanti. Rebreathing atau non rebreathing? Saturasi 89 NRM atau non RRM. NRM, NRM, RN, NRM. Ayo teman-teman. NRM atau RM? Non, non. Ya, non ya. Kemudian 50 materinya ada saya sudah buat materinya disimpan di Minmap. Silahkan dicek di materi ya. OAT selalu keluar, pastikan TBC itu selalu keluar penyakit TBC. Jadi teman-teman ingat terapinya, kemudian tanda dan gejalanya, penyuluhannya, banyak sekali yang muncul biasanya. Kemudian apa tugas? Kadang pernah keluar tugas PMO apa? Nah, itu. Nah, pernah keluar. Jadi karena TBC itu penyakit yang katanya sekarang sulit ya oatnya. Tidak tahu. Oat katanya sulit katanya. Seorang laki-laki datang ke poli TB batuk tidak sembuh selama 1 bulan. Diketahui pasien pernah mengalami pengobatan namun terputus karena mengeluh sakit lambung karena konsumsi oat. Ini ketidakefektifan regimen terapeutik ya. Ini mah kan nggak ada sesak napasnya nggak ada ya. Berarti regimen terapeutik putus kontrak. Putus kontrak. 51. BTA positif, seminggu kemudian pasien tidak ada perbaikan di mana masih batuk dan produktif. Teringat malam, sering merasa cepat lelah. Pemeriksaan carutnya dipastikan TB. TB berarti bisa dikatakan apa ya? Sekarang mah yang berarti apa nomor 51? Satu torak ya. Torak aja. Kemudian nomor 52. 52 nih. Jangan lupa pernah keluar sampai dengan 45. Pernah di ujung mata sisi lain keluar 12. Nah, apa etik keluar. Jadi Anda harus benar-benar pasien DBD direncanakan mendapatkan transfusi darah, langsung berikan darah tanpa melakukan konfirmasi ulang kepada pasien. Mengeluh gatal. Nah, ini berarti apa ini jawabannya? Menyebabkan orang sakit itu non efisien, menyebabkan cedera ya, non efisien yang dilanggar oleh perawat, non efisien. Kenapa tidak jawabannya C? Kan sudah direncanakan transfusi, langsung memberikan tanpa konfirmasi ulang ya.
berarti salah karena dia harus konfirmasi ulang. Artinya kalau yang di sini, artinya kalau dia mendapatkan transfusi, artinya dia logika sederhananya dia sudah ACC, inform consent, ACC, transfusi darah oke. Cuman salahnya dia tidak memberitahu, memberi konfirmasi. Konfirmasi itu tidak mengetahui, tidak menjelaskan ulang, langsung main simpen aja, main infus aja, itu aja itu. Karena ini menyebabkan keluhan gata-gata akibat dia tidak konfirmasi ulang, maka non efisien berarti merugikan pasien, merugikan orang lain masuknya ke non efisien. Non efisien itu tidak merugikan orang lain, berarti yang dilanggar adalah yang tidak merugikan, artinya dia merugikan. Ya, nomor dua E. Jadi kalau misalnya pasien jatuh non efisien. Pokoknya yang kalau keluar gampangnya gini loh. Kalau Anda nggak paham sama kadang-kadang pusing. Non efisien itu tidak sesuai dengan SOP aja. Misalnya obat salah, eh, itu non efisien. Ya, kalau beneficien melebihi atau sesuai dengan SOP, melebihi SOP itu beneficien. Gitu aja. Ya, gampangnya gitu. Itu cerita gampangnya gitu. 53. Pasien miokard amia akut iskemia miokardial memberikan terapi oksigen 3 liter per menit, isobornit dinitrat sublingual, ya. Perawat ingin mengkaji apakah aliran miokard sudah perbaikan melakukan rekaman EKG. Ini apa? Judulnya iskemia. Iskemia itu ditunjukkan. Nah, ini normal, normal. Jelek bener. Normal. Nah, ya, dianggaplah bagus lah. Ini iskemia. Nah, iskemia itu tunjukkannya ST. Nah, ST melebihi dari dua kotak kecil. Ini iskemia. Nah, gampangnya gitu. Ini susah di laptop nih. Ini, ini infak. Nah, ini infak. Di atas dua kotak kecil, di atas garis isoelektrik. Kemudian ini sepertiga, lebih dari sepertiga gelombang R yang Q-nya ini Q patologis, berarti ini old myocard impact. Ya, sudah lama impact. Jadi kalau yang ini infak, ini inomi, ini iskemi. Iskemi itu sumbatan salurannya belum sumbatan, bukan sumbatan total. Tapi kalau yang infak itu sumbatannya total. Nah, ini ya. Ini jawaban berarti ini kita lihat di ST, apakah mengkaji sudah ada perbaikan atau belum, berarti kembalinya ST. Gini ya. Ada peningkatan, peningkatan adanya peningkatan segmen lebih dari no. Oh, enggak. Berarti kembalinya segmennya ke batas normal. Kalau ada justru peningkatan segmen ST artinya elevasi kan, tadi saya sudah dua kotak kecil. Dua kotak kecil artinya 0,2 milivolt ya. Udah jelas ya tadi. Ayo, ayo. Nantilah belajar EKG lagi. Nah, ini kalau saya kemarin itu lagi sakit, tahu kan saya bisa baca walaupun sekarang si komputer si EKG itu sudah pintar dengan adanya teknologi AI itu semakin canggih itu, si EKG itu cepat itu analisisnya dan tingkat keakurasian lebih bagus daripada kita, jadi langsung keluar. Jadi teman-teman yang di Poli, EKG, pas teman-teman yang di ICU atau di mana di ruangan itu langsung dapat hasilnya ini. Tapi kalau sudah di layar monitor, wah ini
Saya lagi dirawat itu tahu, waduh ini ST depresi. Saya kemarin didiagnosa ujian akhir program unstable angina pectoris. Nah, nggak apa-apa lah. Yang penting masih hidup. Oke, doain aja masih. Tapi tidak ada iskemi. Dari mana? Troponin I-nya normal, batas normal di bawah 15 ya. Masih normal troponin I. Jadi artinya tidak ada infak. Ya, banyak healing itu mah. Kemudian 54, 54, 33 keluar nyeri dada kiri berat ya. Berlangsung lebih dari 20 menit berarti itu sudah angina pectoris ya. Lebih dari 20 menit sudah angina pectoris. Tidak hilang saat istirahat ya. Kemudian mereka EKG itu kan ST. ST, ST lead 1, VL, V5, V6. Lateral ya. Lateral ini, lateral, ini lateral. Ini lateral ini. Ya, lateral. Kemudian 255, 55, 55 berusia 40 tahun selesai menjalani prosedur endoskopi di mana menggunakan sedasi selama prosedur direncanakan diberikan makan saat tiba di ruangan. Apa yang terjadi dulu perawat sebelum memberikan makanan? Karena pasiennya itu kadang-kadang diberikan sedasi mengkaji refleks muntah terlebih dulu ya. Ada nggak refleksi muntah-muntahnya? Ya jawabannya gimana? Nomor 55. Nomor 55 jawabannya. Jawabannya apa nomor 55? Kaji keluar mual. Nah ini yang penting. Kalau refleks muntah ngapain juga refleks muntah? Kemudian nomor 56. 56. Riwayat peptic ulcer. Pengeluh perut yang terasa kaku, kembung, mengalami suhu 38,7 itu hipertermi, tekanan darahnya, RR-nya naik, HB-nya di bawah, leukosit, wah ini BU 5 kali, 5 kali per menit, pasien dicurigai mengalami peritonitis. Apa yang di atas menunjukkan tanda gejala peritonitis? Bising usus 5 kali per menit, enggak. Berarti ini kalau peritonitis tandanya adalah ini kaku, kaku kekakuan flat ya, flat yang menunjukkan adanya ini berarti pengajian ya, pengajian C 5 5 5 5 7 ya. ACS akut coronary syndrome, SKA kalau kita mau ya. Jadi dada kiri berlangsung 30 menit menjalan begitu dengan keringat dingin muntah 1 kali dari pemeriksaan EKG ketahui diagnosa ST akut coronary syndrome, ST elevasi miokard infarct. Namanya juga ST elevasi berarti gambarannya ST elevasi. Udah dijelasin ST elevasi di sini. Ya, jadi tidak ada yang aneh. Gampang banget itu. Kemudian 58 gagal jantung kongestif, mengelusak napas saat mandi ringan, asimban fisik, akal dingin, urin berkurang, kelas fungsionalnya, sesak napas ke kamar mandi, ya kelasnya kelas berapa itu? Memang sampai kelas 5, sekalian kelas 6. Kelasnya, kelasnya itu kelas 4, aktivitas sehari-hari atau ringan itu menyebabkan sesak napas itu kelas 4. Nggak ada, maksimal itu kelas 4. Jadi kelas 5 ya. Tapi nggak apa-apa namanya juga. Hah? Materi tentang apa? NYHA. Cari.
Skala fungsional. Judulnya gini. Skala fungsional Siona. NYHA. New York Heart Association. Nah, terus apa? Googling aja. Kalau kalau malas nggak nyari di min map, sudah saya buatkan di min mapnya. Ya, cek di min map. Skala fungsional NYHA. Ya. Oke, pasien pada pasien CHF ya, congestive heart failure, gagal jantung. 59, skala nyeri 5-6. Apa itu? Perikarditis, diagnosa perikarditis. Perikarditis, nyeri prevensi bagaimana nyeri? Ya, nyeri yang perikarditis, nyeri gimana? Nah, ini nyeri yang khasnya adalah apa? Apa teman-teman? Semangat. Jadi mereka saat inspirasi, batuk, dan perubahan posisi. Pergesekan biasanya ya, perikarditis khasnya. Nomor 60. Coba atau nomor 59. 59. Coba cek ulang. Takut saya salah. Kayak kemarin saya salah. Salah di mana kemarin ya? Oh, yang mana ya? Ciri khas perikarditis. Ya, sesak terutama saat berbaring, sesak napas. Benar. Ya, berubah posisi, berbaring dan batuk. Benar ya, batuk. Benar, benar, benar. 60 GCS, 10 riwayat cedera kepala, operasi kraniotomi, pupil isokor. Lain Bu Ade, perasaan di Pangandaran nggak ada pesawat terbang malam-malam. Dari pengajian ada riwayat cedera kepala, kraniotomi, pupil isokor, berarti penunjukan adanya trauma ya. Gagling, nah ada gagling, bergagling ada cairan di saluran napas. 194 di atas merupakan dari prioritasnya apa? Tidak kan bisa jalan napas dulu ya. Dan ini jadi walaupun dia ada masalah di otak, tetapi kalau ABC-nya bermasalah, utamakan dulu ABC-nya, airway, breathing, dan circulation. Oke, dari 1 sampai 60 benar berapa teman-teman? Pasien di rumah tiba-tiba kejang, tengah ngompol. Beberapa menit setelah sadar pasien tersebut mengeluh kepala sakit, berbadan megah, kejang. Ini pada pasien orang yang penyakit ayan ya. Ini tujuannya nanti ini adalah kejang grand mal ini ya. Grand mal atau kronik-kronik. Ayo, ayo, ayo cari-cari dulu, cari dulu. Nah, ini biasa penyakitnya penyakit ayan ya. Grand mal, petit mal, apa? Oke ya. Yo, silakan. Yang lainnya teman-teman mungkin ada ya. Ini pasiennya nyeri berarti kejang yang si ngompol terengah-engah baru menit. Nah, ini disebabkan kehilangan kesadaran, misalkan epilepsi, mungkin pemicu lain, gula rendah. Nah, ini banyak yang orang-orang dengan kadar gula rendah juga bisa seperti itu. Kemudian juga demam tinggi atau stroke. Ini jawabannya adalah ini ya. Tonik klonik. Oke, nomor 62. 62. Ini tidak ada bakteri, tidak ketemukan bakteri. Kulturnya tidak ada bakterian, tidak ada bakteri, nggak ada bakterinya. Hebat, yang 1 kali.
Lumba fungsi diketahui adalah warna bening, glukosa 60 normal, protein meningkat, kutu tidak ditemukan bakteri. Apakah jenis meningitis? Siapa yang jenisnya meningitis itu apa? Yuk, jamur, septik, aseptik. Oke. Ayo, ada yang sudah, ini nomor berapa? 62 jamur atau yang lainnya? Ayo, ciri, cirinya jari ciri yang eh, hasil LV-nya ya, hasil LV-nya, hasil lumba fungsinya. Cirinya itu bening. Bening ya. Ayo ada yang lain? Bening, hasilnya bening. Yuk kalau lumba fungsi tujuannya untuk apa? Ya kita untuk lumba fungsi untuk melihat dari apakah bakteri, virus, kemudian apakah ada arachnoid dan lain sebagainya ya. Kalau kon- kontraindikasi kira-kira apa ataupun obat yang ataupun orang yang perlu eh, dihindari itu apa kira-kira mbak fungsi apa kira-kira kemudian ciri-ciri ciri-ciri dari lumba fungsinya apanya itu di prosedur ini berapa menit 30 sampai 45 menit ya ini di mana di lumba di daerah mana ada yang tahu di daerah mana tepatnya nah duh Tadi kayak nggak bahas bangsa itu, ini jadi orang bangsa SPL lepas sih. Karir tahun atau biasa. ada nomor ribu oh ya iya. Ya, daerah punggung kalau hijau kemungkinan ada infeksi, ya ada bilirubin. Selain warna juga harus diperiksa di laboratorium. Efek sampingnya apa? Kemudian itu ya. Jadi ini kira-kira untuk cairannya apa nih? Kenapa? Dari jamur yang putih itu jamur ya. Putih nih jamur ya. Kemudian 63 63 63 laki-laki masih POD craniotomy post of day ya. Kemudian operation day pada timbang terima jangan lupa timbang terima sebar ya. Hasil pemeriksaan timbang terima menunjukkan riwayat kejang kan darah sekian airnya bradikardi karena di bawah 60 dokter RR-nya cepat tuh GCS-nya berapa 7 10 tindak perawatan mencegah cedera injuri pada pasien tersebut. Posisinya kalau seperti ini berarti head up ya, head up ya. Kemudian apalagi ini men- mencegah lantai basah, mengontrol lingkungan bisingan, mengajukan keluar menit pasien, memasang siling tempat tidur. Bel, Pak, kira-kira nomor ini nomor berapa ini? Nomor 63 ya, bed plank ya, supaya ini kan GCS-nya yang 10 itu bisa gelisah. Warnanya juga harusnya warna kuning ya. Nomor 64, 64 ini 64. Ayo, fungsi monitor itu. Monitor diberikan
Terapi monitor fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsi monitor. Ayo. Fungsi monitor mengurangi tekanan intrakranial ya, monitor tekanan intraokular juga, pembekakan, ya termasuk juga golongan diuretik osmotik ya. Jadi menurunkan intra eh, sehingga cairan bebas shift dari intravaskuler ke seluler, jadi bebas dari pembuluh darah masuk ke seluler sehingga menurunkan tekanan intrakranial. Jadi jawabannya yang mana? A atau B? B ya. Ini. Jadi dia sifatnya sebagai diuretik osmotik ya, diuretik osmolaritas intraventikuler. Kemudian 65 65 65 penyakit dengan diare akut dikaji BAB 7 kali. Ini apa nih? Tanda kekurangan elektrolit yang harus diperhatikan oleh perawat. Nilai kalium, natrium kurang, ya, natrium kurang, kalium kurang, kalium kurang. Apa yang tanda diperhatikan? Berarti adanya karena kalium NaK, pompa NaK itu, dan ini biasanya adalah kram, ya, pompa natrium kalium. Atau B, EKG pembuluh darah somnolen. Ini biasanya yang paling gampang adalah kramnya ya, ada kram. Kalau penuh kesadaran, konsistensi belum lah, belum. Ini masih tinggi kok ininya. Ininya nih masih tinggi. Kram aja. Kemudian 66, 66, 50 penuh kesadaran stroke di rawat ICU tanpa pucat, sesak suara nafas dengan gargling. Oh, gargling mah sudah. Berarti gargling berarti sudah di suction. Di mana suctionnya? Pucat, stroke, binasakan, wah ini suction ya. Suction. Kenapa? Gargling nih. Ada ini. Ya. Kemudian perempuan HIV/AIDS pasien dengan diare kronis, pengajian luka lecet pada anak, pinggang, kulit membran mukosa, kan darah 90/60, preshock pasiennya, nadinya cepat, pasien tampak kotor dan bau, apakah masuk perawat utamanya? Ini pasiennya berarti luka lecet, cek kesiman cairan elektrolit ini. Dah. Kemudian nomor 6, 68, 68, cek tadi, stage 5. Terapinya hemodialisis 2 kali per minggu. Diinstruksikan batasi cairan 600 ya per hari. Berarti urinnya hanya 600 kurangi 250. Kan 250 itu dari apa? Dari air hasil metabolisme. Jadi berarti urinnya hanya 350 cc. Nah, batas cairan. Berat badan seringkali meningkat di antara waktu jadwal. Wah, ini pembatasan cairan nih. Kemudian seorang wanita 61 tahun stroke hemorrhagic mengalami penurunan darah 11, tekanan darah 240, ya, Masya Allah. 240, 150, napasnya, suhunya tinggi tuh, mengalami paralisis, kesulitan mengunyah dan menelan. Bicara ELO, intervensi perawatan prioritas. Apa kira-kira? Apa masalahnya? Penurunan kesadaran. Berarti untuk menurunkan tekanan intrakranial ya tindakannya. Ya kalau kolaborasi bisa, kolaborasi ini misalnya ini tinggi banget nih tekanannya. Kenapa dimonitor? Dipindahin ya, dipindahin dari
apa dari ini kira-kira yang bahaya yang mana? Ayo kita bermain logika sekarang, bermain logika. Ini yang bahayanya gimana coba? Nomor 69. Yuk, 69 yang bahaya yang mana? Nah, ayo kita diskusi. Ayo, mohon saya terus. Ini pastinya penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran pasiennya. Kemudian kesulitan mengunyah dan menelan. Bicara pelo. BCS-nya. Yang bahayanya itu yang mana? Yang urgensi banget yang mana itu? Kalau dia kan eh, kira-kira masa NGT ya, ya kalau dia kita mau ngasih makan pasang NGT gitu, mati pasang NGT. Tapi ini kan ini 200 nih, 240 nih, dan dia hemoragik lagi, hemoragik. Kalau terus-terusan nih, gimana ceritanya bisa nambah ini? Pecah terus ini. Nah itu langsung ini tekanannya tinggi, pecah udah. Jadi ini penurunan. Ini menyebabkan herniasi nanti, bisa menyebabkan herniasi. Amanlah dari ini, dari tidak aspirasi, dari tapi dia henti napas di jantung karena ada uh, penekanan pada medula oblongata. Nah, ini udah kesadarannya udah turun. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Tindakannya berarti untuk menurunkan tekanan intrakranial. Salah satunya apa? Kolaborasi pemberian manitol. Ya, manitol dikurang. Kenapa? Untuk meningkatkan, memindahkan cairan dari vaskuler ke interstisial, pindahin. Jadi pindahin. Sementara ya, itu. Coba. Atau ada yang lain nggak? Ada yang lain idenya? Idenya. Ada yang lain nggak idenya? Yo, ada yang lain nggak? Nomor berapa? 69 ya. Saya tandain dulu. Nanti kalau saya salah nanti saya cek ulang. Ini kan ini baru patofisiologinya, patofisiologi ngarang ini. 69 nih. 69. Saya tandain dulu. Sini baru sementara ya. Baru sementara. Baru sementara. Mana sih? Baru sementara nih jawabannya. Nanti saya cek ulang. Oke, 70. 70. 40 tahun. Penurunan kesadaran, hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/50, nadi 100 kali per menit. Eh, nomor berapa Bu itu Bu? Oh, 70. Kemudian tensi 90, apa tingkat kesadaran pasien tersebut? Namun tertidur. Somnolen dah ini. Kemudian nomor 71. Tuh kada. Ini sampai mana ini? Otot. Bahkan otot tulang itu grade-nya begitu. Otot tulang itu grade. Otot tulang grade berapa otot tulang sampai otot? Ayo, luka bakar sampai otot itu sampai berapa? 3 atau 4? Ayo ingat 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 ingat. Ingat. Grade derajat. Yo, apa? Ada yang tahu lagi? 7D. Wah, itu ada yang 4, ada yang C. Wah, ini jadi yang mana ini? Derajat 1 superficial ya, superficial. Kemudian biasanya pembekakan ringan, kemerahan, mengelupas, nyeri ringan. Derajat 2 itu sudah masuk ke lapisan epidermis ya. Di sini sudah di epidermis. Dan ini adalah
Ada dua jenis nih, partial thickness dan deep partial thickness. Yang superficial thickness adalah lapisan dermis dan lapisan atas dermis. Luka perih terutama ketika disentuh kulit berwarna merah yang 2A ya. Ya, muncul melepuhan beberapa jam, luka sensitif dan pusat ditekan, nyeri lebih berat pada luka derajat 1. Yang deep, intensitas nyeri lebih hebat, persia ya, lepuhan. Jadi yang nyeri itu mulai dari 2. Derajat 3, luka bakar paling parah di mana kerusakan seluruh epidermis, dermis, dan di bawah hipodermis. Derajat 3 ya, itu di bawah dermis berarti termasuk itu ini ada berarti derajat 3, 4-nya ada nggak? Derajat, nggak ada ya. Nah, beberapa jenis nanti ya, macam-macam. Otot dan tulang 4 sih, tapi ada beberapa penggolongan sih nanti kita cek ulang ya. Memang kalau di sini tulang ya, otot tulang memang sih udah 4 sih, tapi nanti saya ulang. Tapi ada yang 3 lah. Luka bakarnya tergantung 3. Tapi kalau saya biasanya 4 tuh otot dan luka bakar itu. Luka bakar tulang itu. Oke, nomor 71 saya cek ulang. Nanti itu gridnya ya. 72, 72, 72. Ronhi, dah batuk dahak, udah Ronhi diagnosa, udah bersihin jalan napas lah. Ini udah nggak usah dipusing, bikin pusing. Kemudian nomor 73, 73, 73. Sesak napas, wheezing, expirasi. Paling tepat untuk pasien. Suhu sebanyak 1 derajat, respirasi, ya udah. Berarti kita semi Fowler atau Fowler. Fisik, wheezing, expirasi, tindakan perawatan. Ini nggak ada ya? Tindakan perawatan yang paling tepat. Fowler atau semi Fowler. Setelah itu ya posisi tambah oksigen sih. Tapi tindakan perawatan. Saturasi 84, NRM ya. NRM ya. Saturasinya 84. NRM. Ini dari mana bisa cepat? Ada di main map. Cari main mapnya. Kemudian 75. Panjang bener. Kalau panjang kayak gini baca tindakan keperawatan paling tepat pasien tersebut. Yang ditanya tindakan paling tepat. Ini pasiennya batuk berdahak serta bercak darah dan sputum di data sebanyak 3 bulan TB ya. Petorak putih, area lobul, pasien manusia kapil terentang, dapat dengan penurunan bunyi paru-paru, kemudian labor LED meningkat, meningkat, hasil putih positif, ya, BTA positif. Apa tindakannya? Berarti kolaborasi ini udah positif, kolaborasi dengan OAT ya, kolaborasi, harusnya kolaborasi ya. Kata-kata kolaborasi nggak ada. Gambar 76, 76, GDS, jangan lupa GDS 310 tuh. Urin, terdapat urium kreatinin dalam urin. Masa utamanya nih. TB-nya 149, 38, kemudian bangsa penyakit dalam, pasien tidak sadar diri, sekian, nilainya lengan, pengecilan lengan atas, lemak tubuh berkurang drastis, urin bau keton. Gini. Ini GGK ini, senya GGK. Kemudian, ketua asidosis, misalnya gede, urin, wah ya udah GGK. 76, penurunan kesadaran kira-kira apa? Ya ini pasiennya penurunan kesadaran ini pasti kurangnya perfusi ke otak ini. Kemudian 77, gede 310, gitu. Sama nggak? Beda ya. 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310, 77, 310,
kurang patuh apa terjadi penurunan kesadaran pada pasien tersebut, peningkatan katabolisme lemak, peningkatan protein, peningkatan gula darah, peningkatan miksi, gula darah enggak. Ini pasiennya kira-kira mana? Bangsa, rumah sakit, lemak, prestis tubuh, laboratorium GJS, urin, urium. Apa kira-kira nomor 77? Peningkatan gula darah kah? Langsung bris tuh saudaranya lemak berkurang. Itu berarti gangguannya adalah ini nih, ada urium, harusnya ini nih. Harusnya penurunan kesadaran yang disebabkan oleh urium adalah ini. Kalau urium ya disebabkan pemecahan protein, ya, urea, maksudnya urea. Ke 78, ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Jadi fiksasi internal dengan reduksi terbuka hari ketiga. eh, Konjungtiva anemis, tampak lemah, GDS 90, makan, mutasi. Jangan sampai kurang nih glukosanya. Kapan nih? Ini nanti kurang kebutuhan gangguan intake. Ah, ini. Ini glukosanya turun, yang bahaya tuh yang glukosanya ini, yang bahayanya. Kalau ininya kan normal nih, nggak ada urusan dengan yang lainnya. Anemis, emang anemis berarti, tapi kan gulanya itu yang rendah. Resiko ya. Itu kurang asupan. Mana baru nutrisi? Jus 9. Jus 9. Jus 9. Hitungnya gimana menurut 80? Ada jalan, tenang. Ortopedik, pos ore hari ketiga, konjungtiva anemis, tindakan kolaboratif yang paling tepat mengatasi masalah utama. Ini menentukan kebutuhan rencana diet karena masalahnya itu adalah di sini di GDS yang rendah. Dietnya yang bermasalah ya. Dietnya 79, lab lengkap. Untuk apa lab lengkap? 3, basic ini normal ininya. Suhunya konjungtiva apa? Habis 2 sendok. Harus sama dengan atas. Kan soalnya juga sama kok. Ya anemis berarti anemisnya mau diapain dari mana anemisnya? Makan 2 sendok. Ini coba cek kalau kayak gini. Kalau seperti ini berarti pasiennya cek mana yang data yang paling banyak. Data apa yang paling banyak? Anemis, kurang nutrisi. Pasien tawar lemak, nutrisi. 2 sendok, nutrisi. GDS, kurang dari 90. Nutrisi, asupan juga nutrisi. Jadi harusnya kalau menentukan kebutuhan kalori. Nah, untuk anemis yang mana? Cek HB. Data yang paling banyak, Bu. Lihat data yang paling banyak yang mana. Kolaborasi darah lengkap, kemudian antibiotik enggak ya. Ini enggak. Berarti kita keputusan kita ini enggak. Suasana nyaman makan enggak ya. Nah, ini enggak. Pilihannya tinggal B dan E. Ayo B dan E jawabannya apa? GDR normal, normal ya. Normal. Tapi di sini oh ya, hasilnya sekian ya GDS. Kalau tadi kalau tadi resiko sama nggak yang tadi? 9B. B atau E? Kita nih, kalau ini kalau pusing ya, ambil data yang terbanyak terkait dengan apa data terbanyak? Data terbanyak terkait dengan apa? Kaitannya dengan apa? Apakah lab?
Labnya kaitannya itu apa? Nah, itu juga harus dipikirin. Jadi kalau misalnya kita sampai bingung ini masalahnya tentang apa di ujian tuh gitu. Data terbanyak apa? Gitu aja. Ya, data terbanyak apa? Ya, ya artinya gini loh. Jangan kalau pusing ya, kalau pusing. Ini sebenarnya ini. Jadi kalau ada Anda pusing dalam menentukan masalah apa yang harus dilakukan, karena dua-duanya kolaborasi, tidak kolaborasi. Nah, yang dicarikan masalah utamanya dulu. Masalah utama yang mana? Masalahnya utamanya apa? Ya, anemis berarti pasiennya masuknya kemana anemis? Anemis masuknya kemana? Nutrisi juga kan sebenarnya. Anemis, nutrisi. Yang banyak yang mana datanya? Yang banyak datanya, berarti itulah yang diambil. Memang nutrisi itu bukan tindakan kolaborasi. Hah? Nutrisi itu tindakan kolaborasi. Ada dietitian, ada dokter nutrisi, ada kan kolaborasi itu. Ya, iya, kalau mau diputer-puter mau nutrisi bikin lemah, anemi bikin lemah, semua juga makan 2 sendok juga bikin lemah. Kita berpikirnya gini, Anda harus berpikirnya dari orang yang membuat soal. Logika pembuat soal yang harus dipikirin, bukan, oh ini kalau di rumah sakit saya kalau gini, gini, gini. Nggak dipakai itu. Logikanya yang membuat soal. Ya, logikanya yang membuat soal. Saya sudah nulis, saya sudah nulis di materi kunci. Kalau kita bingung, dua pilihan sama-sama benar. Pemeriksaan lab benar karena datanya ada anemis. Benar, ada anemis. GDS ngapain juga lah, itu sudah ada pemeriksaan laboratorium kan logika sederhananya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, cari dulu masalah utamanya. Masalahnya apa di sini? Jadi bukan dulu nyari apa yang kurang, tapi cari dulu. Kan judulnya mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah utama. Berarti masalah utamanya dong yang harus dicari. Baru kita berbicara tentang kalau masalah utama sudah ditemukan, baru kita berbicara tentang eh, apa apa tindakannya. Kalau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar, nggak masalah. Cuman logikanya seperti itu. Jadi karena makanya saya selalu bilang dalam mengisi soal kasus, maka yang ditanyanya adalah yang di pertama kali dibaca adalah apa? Pertanyaannya apa? Nah, saya pernah bilang juga, saya pernah nulis jika jika yang ditanyakan bukan tentang masalah utama, maka Anda harus mencari masalah utamanya saja, masalah utamanya dulu. Kenapa? Karena kalau ditanya kalau mau tindakannya apa, mau evaluasinya apa, itu mengacu kepada masalah utama. Cara menentukan masalah utama ada 3. Yang pertama, yang pertama adalah menurut gawat darurat. Kadar ya, kadar, gawat darurat. Adakah di sini yang menyebabkan gawat darurat? Tidak ada. Kadar. Apakah mana yang menyebabkan kematian lah gampangnya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang mana yang tidak dipenuhi? Apakah KDM-nya? Apakah nutrisi? Apakah eliminasi? Apakah apa? Di sini ada nutrisi. Yang ketiga, kalau kita menemukan kedua jawaban masih juga bingung menurut dari Gadar nggak ada, kemudian dari
KDM udah jelas ya. KDM kalau KDM ada ya. Kalau ini di luar ini. Kalau dari KDM juga tidak ada, kita bingung masih menentukan masalah, maka yang dicari adalah data yang paling banyak yang diberikan oleh penulis soal apa. Di sini data yang paling banyak terkait dengan nutrisi yang paling banyak. Berarti masalahnya nutrisi, ya. Dari KDM pun masalahnya nutrisi juga kan? Nutrisi juga, ya. Kolaborasi. Nah, ini juga tindakan kolaborasi. Kolaborasi menentukan kebutuhan kalori dan diet apa tugas siapa? Itu dokter nutrisi, ada nutrisien dan lain sebagainya ya. Itu kolaborasi itu. Lab kolaborasi, lab juga kolaborasi. Tapi kalau kita lihat dari masalah utamanya adalah nutrisi, maka jawabannya tentunya adalah ini. Ya, jadi saya mengingatkan ke teman-teman, kalau ada pertanyaannya di luar masalah utama, cari dulu masalah utamanya. Begitu teman-teman. Nah, ini gimana ngerjainnya? Dari 80 sampai dengan berapa kita? 100 PR untuk teman-teman semua ya. Nanti saya buatkan ringkasannya. Tapi jangan gerudak-geruduk ya. Nanti saya buat ringkasan dulu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Silakan bisa diskusi di grup. Di grup, gunakan diskusi di grup. Siapa seorang masukin soal. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nanti PR ya, jangan lupa PR-nya kerjain. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.